Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini marilah kita memasuki ibadah pagi kita pada hari Rabu 16 Maret 2022. Sebelum kita masuki ibadah kita, marilah kita bersatu untuk sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 2 ayat yang pertama. Naim puji oku o Jehovah, Bayodo de batana tutui, Sai suruton di porbadia, Uau asahu puji goardu, Mari Moroham di endeki. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 150 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 150 ayat yang ke-6. Demikian dikatakan di sana. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus memuji Tuhan? Nas kita pada hari ini menerangkan kepada kita bahwa Mazmur 150 berisi 13 nasihat untuk memuji Tuhan. Tetapi hanya memberi kita 2 alasan untuk memuji. Yakni yang pertama, memuji Tuhan karena perbuatannya yang perkasa. Yang kedua, memuji Tuhan atas kebesarannya yang luar biasa. Saudara-saudariku, gagasan tentang kekuatan dan kuasa Tuhan berbicara tentang kerajaannya. Memuji Tuhan bukan karena perasaan kita pada saat-saat tertentu, tetapi hanya karena Dia memang layak dipuji. Wahyu 4 ayat 11 menjelaskan kelayakan ini sejalan dengan tindakan penciptaan Tuhan yang luar biasa. Dalam konteksnya, ini menyangkut ciptaan baru, bahkan sampai kepada penggenapan keselamatan kita. Dan ini tidak diragukan lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tindakan perkasa Tuhan meliputi inkarnasi, salib Yesus, kebangkitan Yesus, dan keselamatan kita. Juga termasuk dengan kedatangan Roh Kudus, pendirian gereja, dan sampai kepada akhir zaman. Bahkan juga termasuk dengan kedatangan Yesus kembali sampai kepada hari penghakiman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada cukup alasan untuk memuji Tuhan di dalam nas ini, yaitu karena Dia perkasa. Dan masih ada lagi, yakni di dalam kebesarannya yang luar biasa dan melampaui segala-galanya. Mazmur 152
ayat yang kedua. Selain itu, harusan kita untuk memuji Tuhan didasari oleh pendiriannya yang tertinggi, yakni Raja yang agung atas seluruh bumi. Mazmur 47 ayat 2. Bapak Ibu saudara-saudariku, di manakah kita harus memuji Tuhan? Nas kita pada hari ini menyatakan kepada kita memuji Tuhan di tempat kudusnya. Mazmur 150 ayat yang pertama. Ini pertama sekali mengarah kepada tabernakel dan kemudian mengarah kepada bait suci. Lalu kemudian selanjutnya terjadilah mujizat Yesus, di mana firman itu telah menjadi manusia dan diam atau berkemah atau membangun kemahnya di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Dan ini mencapai puncaknya di dalam ciptaan baru ketika kemah Allah ada bersama-sama dengan kita. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Bapak Ibu saudara-saudariku, sementara bait suci tidak lagi terbatas pada suatu tempat, tetapi mereka yang menyembah Dia harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Saat para penyembah berkumpul untuk beribadah di pelataran bait suci di Yerusalem, mereka dapat melihat ke langit dan menyatakan, pujilah Dia di dalam cakrawalanya yang kuat. Mazmur 150 ayat 1. Matahari, bulan dan bintang-bintang bukanlah benda untuk disembah, melainkan saksi bagi kebesaran Tuhan. Mazmur 19 ayat 1. Bapak Ibu saudara-saudariku, bagaimana kita harus memuji Tuhan? Nas kita mengatakan pada hari ini kepada kita, sederhananya kita memuji Tuhan dengan gembira. Itu yang kita lihat di dalam Mazmur pasal 150 ayat 3 sampai ayat 5. Dengan kata lain, pujilah Dia dengan segenap keberadaanmu. Dan pujian yang dimaksudkan di dalam hal ini bisa menjadi pujian yang bersifat jemaah, bisa juga yang bersifat pribadi, dan bahkan bisa juga yang bersifat universal. Itu yang kita dapati di dalam pemberitaan Mazmur 150 ayat 6 ini. Selamat memuji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 14 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas
Kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu, serta kuasa-Mu yang bekerja melalui pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Dan melayakkan kami untuk datang bersembah sujud di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan menerima perbekalan mulia melalui firman-Mu yang berkumandang di dalam kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala pengajaran baru melalui firman-Mu yang selalu mengingatkan kami akan kebesaran-Mu ya Tuhan, akan segala kemuliaan-Mu dan keberadaan-Mu yang jauh melampaui dari segala apapun yang ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini, bahkan di luar dari dunia ini. Karena semuanya itu Bapa adalah bagian daripada tatanan yang lahir dari penciptaan-Mu. Terima kasih sudah melayakkan kami untuk memasuki hari ini ya Tuhan. Kiranya kekuatan tangan Tuhan yang besar dan penuh kemuliaan menyertai kami, melayakkan kami untuk memperoleh segala kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan. Bahkan pertambahan berkat-berkat baru baik melalui pekerjaan kami dan apapun yang kami rencanakan. Sehingga kami terus bersukacita memuji-muji Engkau ya Allah dalam segala kehidupan kami, baik melalui nyanyian, doa, dan segala pergerakan hidup kami. Bagi-Mu ya Allah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus, kami telah berserah diri ke dalam tangan-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.